Halo investor cerdas, gue Yuda, seorang stand up comedian yang pengen perjalanan investasinya gak cuma jadi bercandaan. Perkenalan awal tentang investasi tuh gara-gara nonton video YouTube-nya Bang Radit. Di akhir tahun 2019, gue nonton video YouTube-nya Bang Radit yang isinya dia bilang dia udah bisa pensiun di umurnya yang baru 35 tahun. Dia udah bisa pensiun karena dia investasi di reksadana, di saham, dan sebagainya gitu, dari 15 tahun lalu. Jadi gara-gara gue nonton itu, gue jadi terinspirasi lah. Gue buka Google, gue ketik tuh, gimana cara jadi anaknya Raditya Dika. Waduh. Bukan dong, gue ketikkan gimana caranya investasi. Mulailah tuh baca-baca, kalau investasi ada reksadana, ada di saham individual. Tapi pas baca itu akhirnya cuma jadi pengetahuan sesaat doang, nggak ada ketertarikan. Sampai akhirnya di tahun 2020, pas pandemi corona, semua orang ngomongin investasi, bahkan di teman-teman gue yang gue tahu dia nggak cerdas-cerdas amat gitu. Dan dari sana dengan nggak punya pengetahuan apa-apa awalnya, karena emang harganya lagi pada turun, gue beli untung. Tapi metode itu tuh nggak bisa dipakai lagi waktu pasarnya udah mulai normal ya. Waktu harga semuanya udah pada balik gitu. Akhirnya gue ternyata harganya udah ketinggian, jadinya malah ngedrop. Beli malah disuspend gitu. Kan karena beli rugi, akhirnya bingung kan. Ngeliat di Instagram orang-orang kalau beli saham langsung naik 25%, orang-orang beli saham naik 10%, kok gue rugi. Akhirnya coba dikontenin kan. Ternyata konten yang kayak gitu nunjukin kalau kita rugi tuh saat itu tahun 2020 itu nggak ada gitu. Jadi gue sesuatu yang beda. Akhirnya kontennya meledak dan dikenal lah sebagai Yudamologi, seseorang yang kalau beli saham, sahamnya malah jadi downtrend. Terus kayak gitu bikin konten sampai akhirnya mungkin ya Bursa Efek ngelihat ini orang kasihan banget nih, kayaknya perlu gue edukasi. Sampai akhirnya gue gabung di program Influencer Incubator 2021. Dan gue tuh ngerasa beruntung banget bisa diajak ke program Influencer Incubator 2021 karena gue tuh diajarin banyak hal. Pertama, gue diajarin cara mengelola keuangan sama Mbak Prita Gozi dari Z Finance. Terus sempat ada sesi 101 session bareng Pak Iwan Ponco gitu. Terus gue juga di challenge buat bikin sekolah pasar modal. Jadi di sekolah pasar modal yang gue bikin, gue menceritakan kenapa sih gue bisa gagal. Dan gue berharap teman-teman yang menyaksikan sekolah pasar modal itu, yang ikut sekolah pasar modal itu, nggak melakukan kesalahan yang sama kayak gue. Kenapa tertarik investasi di pasar modal? Karena gue angkatan corona, jujur karena duit ya. Karena saat itu enak banget gitu, bursa minus 50%. Sebagai anak baru, beli apa aja untung gitu. Jadi awal ternyata karena itu. Cuma sekarang karena udah lebih paham, karena udah dibimbing lewat Influencer Incubator juga, akhirnya sadar kalau kebutuhan investasi itu penting banget buat gue yang nggak ada kepastian di masa depannya. Maksudnya kalau misalkan PNS atau pekerja kantoran itu kan misal ada pensiunnya, terus kita tahu bisa kerja sampai kapan. Nah buat gue yang freelancer ini kan bahkan bulan depan aja nggak tahu gitu. Jadi perlu investasi tuh untuk mempersiapkan hal-hal yang gue rasa nggak gue tahu di masa depan. Dan semakin gue cepet mulai investasinya, semakin meringankan masa depan gue gitu sih. Nah ini nih saran buat para investor pemula. Pertama, jangan ngikutin gue. Cari aja yang sukses. Gue nih seorang investor yang, kalau investor lain kan untungnya dari capital gain, dari dividen, gue nih untungnya dari konten ya. Jadi nggak bisa dijadiin patokan. Tapi mungkin yang bisa gue jadiin pelajaran adalah, gue tuh gagal atau di awal-awal mengalami kesialan di pasar modal tuh gara-gara satu, FOMO. Gue ada orang di sosmed rame saham apa gue ikutan. Padahal kalau lu kayak gitu tuh lu harus tahu ilmunya gitu. Lu harus cepet masuk, cepet keluar. Kalau kayak gue waktu itu jatuhnya orang-orang udah keluar gerbong, gue baru masuk. Jadi gue malah dibawa terjun. Itu gue FOMO. Yang kedua adalah jangan cari kaya lewat investasi. Kenapa jangan cari kaya lewat investasi ya? Karena kalau buat gue ya sekarang,
Kalau lu pengen cari kaya, keputusan-keputusan investasi yang lu ambil itu berdasarkan pergerakan harga harian. Dimana biasanya saham-saham yang udah bagus, yang udah mapan, pergerakan hariannya tuh nggak terlalu menarik karena naiknya pelan-pelan gitu. Sedangkan saham-saham yang naiknya cepat itu biasanya turunnya juga cepat gitu. Yang ketiga, selain mulai investasi, lu juga harus kelola uang lu dulu. Jangan sampai lu datang ke pasar modal, jangan sampai lu jadi investor tapi lu belum tahu nih, lu belum punya dana darurat, lu belum tahu uang dingin lu berapa. Jangan sampai lu masuk ke pasar modal dengan uang panas, uang yang dalam waktu singkat lu mau pakai. Itu bakal merugikan lu kalau misalkan harganya lagi turun terus terpaksa lu ambil karena duitnya emang lagi mau dipakai. Jadi 3 saran itu sih, jangan FOMO, jangan pengen cepet kaya, sama kelola duit lu dulu. Terima kasih buat semua yang udah nonton video Investory kali ini. Gue Yuda Keling, dadah!